Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampere Coding. Pada video kali ini saya akan lanjut ke bagian settings dari Elementor. Nah, saya anggap teman-teman sudah buka Elementornya, kemudian bisa dilihat nanti di sebelah kiri atas ini ada menu yang biasanya disebut oleh orang itu menu hamburger ataupun hamburger menu, karena dia kan ada 3 baris ataupun 3 lapisan ya. Nah, kita tinggal klik saja di sini, nanti dia akan menampilkan pengaturan tambahan yaitu di settings. Di bagian settings itu ada set settings, team builder, dan user preferences. Sedangkan kalau di bawahnya ada navigate from page, ada isinya finder, view page, dan exit to dashboard. Nah, untuk bagian video kali ini saya mau jelasin bagian settingsnya dulu ya. Jadi yang terdiri set settings, team builder, dan user preferences. Nah, kalau di set settings, di sini ada istilahnya konfigurasi mengenai warna, fonts ataupun tulisannya, kemudian tipografi, bentuk tulisan yang istilahnya lebih dalam daripada global fonts. Jadi di theme style itu ada namanya tipografi yang kita bisa atur lebih spesifik, mulai dari heading 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian ada lagi namanya buttons ataupun tombol, images gambar, kemudian form fields. Form fields ini isinya tentang form-form yang kalau misalkan bisa dikasih contoh sebagai form konfirmasi pembayaran, hubungi kami, ataupun yang lainnya. Kemudian ada lagi namanya settings, ada set identity, background, layout, lightbox, dan custom CSS. Nah, di beberapa settings di sini ini dapat ditemui pada theme ataupun theme yang kita sudah pasang ya. Nah, kalau misalkan di yang project kita itu belajar Elementor, kalau kita buka customize, di sini sudah ada beberapa settingan ya, mencakup side identity, color and dark mode, cuman dia masih nggak terlalu detail. Nah, di beberapa tema ataupun theme itu dia bisa lebih banyak pilihan konfigurasinya. Nah, kalau di Elementor kan dia lebih ada seperti ini. Nah, untuk global colors, misalkan teman-teman ingin mengatur warna secara umum, kita tinggal klik saja di global colors. Dia ada pilihan primary, secondary, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya kita ingin mengganti misalkan warna utama ataupun warna primary, kita tinggal klik saja di bagian icon ataupun kotak warna hitam di sini. Oke, kalau saya klik, nah kita bisa pilih ya. Otomatis kan nanti dia berubah tuh, tulisannya ini berubah. Nah, oke. Jadi bisa kita atur, kemudian di bawahnya ini adalah warna transparansinya. Nah, makin dia ke kiri maka dia akan hilang. Kalau dia ke kanan dia makin terang ataupun makin jelas. Kemudian kalau misalnya kita ingin balikan lagi ke warna awal, kita tinggal klik saja icon clear ini ya. Kita klik maka dia akan kembali lagi ke awal. Nah, untuk warna nanti biasanya itu akan ada di setiap pilihan warna. Kemudian kita juga bisa istilahnya mengambil sampel warna dari sebuah gambar ataupun tulisan dan lain sebagainya melalui tombol ada color sample di sini. Jadi kalau saya klik di sini, kita arahkan kemana, misalkan bagian tengah, saya mau ambil warna yang hitam ini ya. Oke, ini nggak berubah, kita pilih yang recent post saja, kita klik satu kali. Kalau dia nggak muncul berarti nggak bisa tampil ya, berarti kita harus pakai plugin tambahan. Tapi kalau misalnya kita ambil misalkan di bagian teks, nah dia ada kan warna hitamnya. Oke, mungkin akan lebih enak contohnya kalau misalkan saya discard dulu, saya coba masukin gambar saja ya sebagai sampelnya. Saya masukin, saya pilih gambar ini misalkan Jensen Media. Nah, kita kembali lagi ke bagian set settings, kemudian global colors. Di primary saya pilih nih warnanya color sample, saya pilih yang ini misalkan. Nah, dia pilihannya muncul kan warna-warnanya. Begitu juga kalau misalkan yang di sini misalkan, nah dia muncul juga. Oke, ini istilahnya color sampler yang bisa kita gunakan untuk mengambil warna yang ada di dalam editor si Elementor ini, khususnya di bagian gambar ataupun tulisan yang sudah memiliki warna tertentu. Kemudian di secondary, ini warna secondary yang bisa kita atur, baik itu dari warna. Kalau kita ingin buang istilahnya di sini, ini bisa kita klik, cuman di sini sudah ada yang namanya keterangan system color can be deleted, artinya itu nggak bisa dihapus. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi ke bagian bawah, dia nanti ada pilihan sampai di namanya delete global color. Nah, global color inilah yang bisa kita hapus. Jadi misalnya saya mau klik di sini maka dia akan hilang. Jadi warna like orange-nya ini dia akan hilang.
Kemudian kalau misalnya kita ingin ganti namanya, kita bisa klik saja, misalkan di Les Urin saya mau ganti menjadi tambah S saja. Oke, dia sudah tersimpan nanti. Nah, dia sudah berubah menjadi like orange. Ketika misalkan teman-teman klik di bagian LMS tertentu dan ingin mengambil warnanya, itu tinggal pilih saja di like orange, maka otomatis dia akan terpilih warna ini. Kemudian kalau misalnya kita ingin menambahkan warna, kita tinggal klik saja di sini add color, klik saja. Kemudian di sini namanya new item. Ini terbuat otomatis ya berdasarkan sistem. Kita bisa ganti, misalkan warna terbaru misalkan. Nah, kemudian di sebelahnya kita bisa atur warnanya seperti apa. Nanti bisa kita pakai nih warna ini, tapi dengan syarat kita sudah harus setel dulu istilahnya di bagian elements, baik itu teks, foto, animasi dan seterusnya bisa kita pakai di sini ya. Kemudian kalau misalkan kita memang sudah, jangan lupa disimpan. Kita klik tombol update di bawah sini ya, karena kalau kita nggak update maka nggak tersimpan settingan warna ini. Oke, kita coba klik update. Oke, your changes have been updated. Ini udah tersimpan ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di menu sebelumnya di global fonts. Nah, ini ada lagi sama kayak tadi, ada primary, secondary, dan seterusnya. Nah, bisa teman-teman nanti buat sendiri baik namanya seperti apa ataupun jenisnya. Nah, di sini saya akan contohkan kalau misalkan detail dari fontnya ya. Misalkan di primary, kita klik di icon pensilnya ini, klik, dia akan muncul seperti ini ya. Typography, ada tombol back to default, jadi atau reset lah istilahnya. Kalau misalnya kita sudah ganti warna segala macam, kita ganti misalkan seperti ini, saya mau balik lagi nih, klik saja di tombol back to defaultnya, maka dia akan lagi kembali ke awal. Oke, kita klik lagi di primary. Di sini ada pilihan family, namanya Prata. Di sini kalau kita klik, maka dia akan menampilkan semua daftar fonts yang disediakan oleh Elementor. Nah, kebanyakan di sini menggunakan font Google ya. Kita bisa pilih nih. Jadi misalnya saya mau cari misalkan font Lato misalkan, klik saja. Nah, dia langsung berubah. Kenapa dia langsung berubah? Karena di primary ataupun teksnya ini secara default memilih primary, maka dia akan tampil mengikuti tipografi yang si global fonts primary-nya. Kalau misalnya nggak berubah ya berarti si fonts ini ataupun headingnya ini dia nggak mengikuti styling dari tipografi si primary-nya. Oke. Nah, di sini ada namanya size. Ini kalau teman-teman lihat di sini ada icon monitor ya. Icon monitor ini menandakan sebagai icon desktop ataupun tampilan saat di desktop komputer ataupun di PC ataupun di laptop. Nah, kalau kita klik maka dia akan menampilkan pilihan lagi, ada tablet, ada mobile. Nah, kalau kita klik maka dia akan otomatis menampilkan tampilan saat di tablet dari si editor Elementornya. Kalau kita klik lagi pilih di mobile, dia akan berubah juga mengikuti pilihan yang kita lakukan tadi. Nah, kalau misalnya kita klik lagi ke desktop, ukurannya juga akan berubah ya. Kalau teman-teman lihat di sini berubah lagi. Nah, 42 balik lagi sini jadi 28. Itu nanti bisa teman-teman atur, jadi setiap tampilan itu bisa diganti ukuran ataupun font size-nya. Kemudian ada lagi yang namanya weight. Weight ini berat dari si tulisan. Di sini kan 700 nih. Mungkin saya sedikit kecilin dulu ya. Oke, kita kecilin mungkin di 68. Weight-nya kita bisa atur nih. Mau yang tipis 100 atau yang agak tebal ke 300 atau lagi di 900. Atau bisa default bawaan, kemudian kita bisa atur menjadi normal sama saja ataupun bold. Oke, ini bisa nanti diatur semua oleh teman-teman tergantung seleranya bagaimana. Kemudian ada lagi namanya transform. Transform ini merubah jenis tampilan dari si teksnya, apakah semuanya itu lowercase yaitu menjadi huruf kecil semua, uppercase menjadi cetak semua ataupun huruf besar semua, atau di capitalize. Capitalize ini setiap kata menjadi huruf cetak ataupun huruf besar ya, seperti ini ya teman-teman lihat. Kemudian kalau normal ya dia mengikuti inputan yang teman-teman lakukan, baik itu mau di tengah hurufnya itu besar ataupun kecil itu nggak ada masalah, asalkan transformnya itu normal atau di default. Kemudian style, di sini ada normal, italic, garis miring, cetak miring ataupun oblik. Nah, oblik ini saya rasa nggak terlalu perlu sih, juga tampilannya nggak berubah. Ini kita balik ke default saja. Kemudian decoration ada underline, overline, kemudian line through. Jadi seperti itu untuk tampilan dari si pilihan decorationnya. Kalau kita balikin lagi ke default ya seperti ini.
Kemudian ada lagi namanya line height. Line height ini tinggi dari teksnya ya. Jadi kalau misalnya ini ada 2 baris, maka dia akan ketahuan tinggi jaraknya. Mungkin saya edit dulu ya. Ini saya update dulu. Saya silang, saya buat menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kita balik lagi ke set settings, kemudian global fonts, primary, line height-nya saya atur nih. Nah, dia berubah kan jarak tingginya. Nah, tinggal teman-teman gunakan. Tapi kalau misalnya ingin, wah saya lupa nih tadi berapa ya line height defaultnya, tinggal dihapus saja ini. Oke, jadi otomatis dia nanti balik lagi ke awal. Jadi nilai di sini kalau kita hapus dia akan kembali ke awal. Begitu juga kalau misalnya letter spacingnya, jarak antar hurufnya. Oke, kalau saya hapus lagi dia akan balik ke normal lagi. Kemudian untuk bagian lainnya sama saja ya, add style juga sama. Kalau kita ingin tambahkan sebuah yang baru, tapi kalau kita ingin hapus tinggal klik saja di tong sampahnya ya, di sebelah icon pensil di sini. Maka dia akan muncul seperti ini, kita klik tombol delete. Nah, penghapusan itu juga berlaku pada saat global colors ya. Selanjutnya adalah bagian tipografi. Jadi di tipografi ini adalah submenu dari theme style ya. Jadi kalau kita lihat di tipografi, di sini kalau teman-teman lihat ada keterangan in order for theme style to affect all relevant Elementor elements, please disable default colors and fonts from the setting page. Jadi kalau misalnya kita istilahnya ingin mendapatkan hasil yang sudah kita atur dengan Elementor elementsnya ataupun elements di Elementor, kita harus disable dulu default colors dan fonts dari halaman settingsnya. Jadi kalau misalnya saya buka ini halamannya seperti ini ya, kemudian kita masuk di Elementor settings, disable default colors dan disable default fonts. Jadi kalau kita cek ini, jadi checking this box will disable Elementor's default colors dan membuat Elementor itu warnanya mengambil dari si temanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman saya tidak akan lakukan. Kemudian di sini ada namanya body, ada yang namanya text color dan tipografi. Nah, di sini kita bisa istilahnya nimpa lagi ya. Jadi text color ini untuk warna, tinggal dipilih saja. Tapi kalau misalnya kita pilih yang icon bola dunia seperti ini berguna untuk menampilkan global colorsnya ataupun warna globalnya yang sudah kita atur sebelumnya ya. Kalau misalnya di tipografi dia akan menampilkan global fonts seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya kita ingin mengatur global fontsnya sebagai secondary misalnya, akan berubah. Di sini juga akan bisa kita atur menjadi primary. Nah, terlihat kan dia akan berubah di bagian atas di sini. Kalau kita istilahnya ingin membatalkan ya, kita bisa back to default saja di icon pencil, back to default, maka dia akan kembali lagi ke awal. Ada lagi namanya paragraph spacing, jarak antara paragraf ataupun spasinya, kemudian linknya baik itu normal ataupun hover. Hover ini maksudnya ketika kita mengarahkan mouse ke bagian tertentu atau ke bagian teks atau ke foto ataupun yang lainnya. Itu maksud dari hover. Tapi kalau normal dia langsung tampil seperti biasa. Nah, di sini bagian link ya, di bawahnya ada H1 sampai ke H6. Itu bisa kita atur sesuai dengan preferensi ataupun keinginan kita sendiri ya. Cuman saya sih biasanya kalau udah ngatur cukup di bagian global font saja. Otomatis nanti tinggal dipilih ini mau seperti apa. Selanjutnya ada button ataupun tombol. Nah, di sini ada button, ada typography, text shadow. Text shadow ini udah berguna untuk memberikan shadow ataupun bayangan di dalam button tersebut. Kemudian ada lagi text color, background type, color, ini seterusnya. Ini secara default. Cuman saya biasanya untuk di tipografi buttons kamu itu tidak saya ubah ya. Saya akan langsung mengubah di halamannya ataupun di elementsnya. Kemudian images. Nah, di sini image untuk gambar. Ada bisa border type-nya bagaimana. Maksud di border type ini adalah gambar itu apakah memiliki border atau tidak. Contoh kalau saya pilih di sini ya, jadi nanti secara default maka semua gambar akan menjadi seperti ini. Cuman saya nggak mau ngaturnya, cukup nanti di bagian gambarnya saja. Jadi setiap gambar itu kita atur sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya ini secara global, secara umum ya bisa kita atur di sini. Oke. Ada lagi yang namanya border radius. Jadi border radius ini istilahnya memberikan lengkungan supaya di setiap sudut gambar itu tidak terlalu tajam. Ini kan kalau teman-teman lihat tajam nih ya. Kalau misalnya saya atur di sini menjadi 100. Ini apa namanya width ya,
di sini harus saya ganti. Nah, dia akan berubah ya. Kalau misalnya saya ganti lagi, dia akan sedikit lebih halus lengkungannya. Kalau di width ini ya kita mengatur ketebalan dari si border yang sudah kita atur di sini. Solid, double, ataupun dotted, kemudian ada dash, ada groove, dan seterusnya. Oke, saya nggak mau pakai, balikin lagi. Kemudian border radius juga saya nggak mau. Kemudian ada lagi namanya opacity. Opacity ini tingkat kecerahan dari si gambarnya ya. Apakah dia akan sedikit redup atau tidak. Kalau saya sih biasanya nggak pakai nih. Oke, saya balikin lagi. Box shadow ya, dia akan menampilkan shadow gambarnya seperti ini. Kemudian dia muncul lagi pilihan ya, ada colornya, warnanya apa. Ini secara default udah teratur seperti ini ya. Kalau misalnya ini dikasih warna lain, ya bisa aja seperti warna merah. Kalau dirasa kurang tebal, ya kita terangin saja seperti ini. Warna merah misalkan seperti ini. Warna apalagi biru misalkan. Oke, horizontalnya ini mengatur bayangannya itu dalam format horizontal ataupun mendatar. Tapi kalau misalnya vertikal ya ke atas dan ke bawah. Blurnya semakin kabur atau tidaknya spread ini cakupan lebaran dari shadow itu sendiri. Oke, saya nggak mau pakai, saya balikin lagi. CSS filter sini dia ada pilihan tambahan lagi, ada blur brightness, ini agak jarang dipakai lah. Saya nggak mau pakai. Kemudian image kita balikin ke awal. Selanjutnya adalah form fields. Di form fields ini ada lagi ya, pengaturannya sih mirip-mirip dengan bagian ada color, tipografi dan seterusnya. Cuma di sini kita belum ada form, jadi saya bisa contohin ya nanti mungkin di sebuah pembahasan mengenai khusus di bagian formnya. Selanjutnya adalah di bagian settings. Di sini ada set identity, background, layout. Nah, kita akan masuk ke set identity. Set identity ini sama saat kalau misalkan kita buka di customize ya, ada set identity di sini. Nah, ini nilainya sama dengan yang di sini. Jadi kalau kita ganti di sini, maka di sini akan juga berubah. Begitu juga kalau kita ganti di sini, dia di sini akan juga ikut berubah. Oke, ada namanya site name. Ini nama situsnya apa? Yaitu Belajar Elementor, sama seperti yang teman-teman lihat di sini. Kemudian set description ataupun deskripsi ataupun short bio ataupun profil singkat dari si websitenya. Seperti ini juga hasilnya. Kemudian site logo, ini logo dari situsnya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di amperacoding.com, nah ini kan ada logonya ya, logo kecil di atas ini, itu mengambil dari yang namanya site logo. Cuma di sini saya nggak pakai WordPress ya, di Ampere Coding saya nggak pakai WordPress, saya ngoding dari nol, pakai bahasa pemrograman PHP dan coding editor. Jadi saya nggak pakai nih, cuman secara umum sih maksud dari set logo itu adalah logo ataupun favicon bahasanya. Kalau kita lihat di Google seperti ini ya, favicon seperti ini tulisannya. Oke, kemudian di sini disarankan dimensi ataupun ukuran favicon ataupun set logo itu adalah 350. Sorry, di sini logo bukan favicon, maaf saya keliru. Di bagian sini ada yang ini merupakan bagian faviconnya. Sedangkan set logo ini merupakan logo yang kita nanti tampilkan. Contoh kalau di Ampere Coding tadi seperti ini. Ini logonya ya. Oke, jadi kalau misalnya saya masukkan di sini choose image, saya pilih misalkan apa ya, gambar roti ini misalkan, saya di set media. Nah nanti logo inilah yang tampil. Cuma kan di sini pada bagian setting template-nya nggak saya atur untuk menampilkan logonya. Nah kalau di bagian side favicon kita atur ya, choose image, misalkan saya pilih icon ini saja sih, roti ini lagi. Nah kalau misalnya kita sudah update, coba ya, ini kan masih belum berubah nih, kita coba refresh. Oke, masih belum berubah. Kalau kita lihat di sini apakah berubah. Nah dia udah berubah ya, tapi di Elementornya masih belum berubah. Untuk di set settings, set identity, meskipun di sini udah ada, cuman di tampilan editor Elementor nggak berubah rupanya. Tapi kalau di tampilan default awal dia udah muncul ya, icon di atas kiri atas di sini. Kemudian sebelumnya kita lihat lagi ada namanya background. Ini untuk mengatur background ya. Kalau kita ingin kasih jenisnya, ini ada background type, ada yang warna klasik atau kita kasih gradient. Gradient itu perpaduan dua warna, misalkan putih sama merah, merah dan kuning, misalkan seperti itu. Kita tinggal atur saja di sini. Misalkan warna ini adalah warna kuning seperti ini. Salah, kuning.
kemudian second colornya warna merah ya, jadi terlihat di sini gradasi warnanya. Nah, kita tinggal atur nih lokasinya bagaimana gradasi dari si warna ini. Oke, second colornya bisa seperti ini, kita atur, tinggal nanti disesuaikan saja. Saya nggak mau saya balikin ke biasa, ke klasik, tapi saya mau hilangkan juga ini warnanya. Kemudian ada lagi yang namanya untuk kita bisa memasukkan gambar ya. Jadi di sini ada image, kita choose, misalkan saya masukin gambar roti ini misalnya, yang ini saja sih. Nah, jadi seperti ini. Nah, cuma kan ini kan berulang ya gambarnya. Nah, kalau kita lihat di sini namanya position, ada pilihan default, center, dan seterusnya. Ini posisi gambarnya saja ya, berubah-berubah dia. Nah, ada attachment, scroll ataupun fix. Scroll ini dia akan mengikuti kalau kita scroll, tapi kalau dia fix dia akan tetap gambarnya. Oke. Kemudian repeat. Nah, di sini ada default, ada no repeat, ada repeat lagi, ada repeat X, dan repeat Y. Ini saya yang biasa nggak pakai. Di size ada namanya auto dan cover. Nah, biasanya sih kalau kita membuat sebuah background yang ada gambar, kita atur di cover supaya nanti dia ngepas di satu layar pada foto itu saja. Jadi kan terlihat di sini meskipun gambarnya pecah, dia cuma nampil di satu gambar saja. Nah, solusi dari gambar yang pecah ini kita tinggal tingkatkan resolusi fotonya saja ataupun sesuaikan dengan dimensi si tampilan layarnya. Nah, ini contain, ini custom, kita mau atur ya bagaimana. Oke, mobile browser background ini tinggal diatur saja warna kalau saat diakses melalui smartphone ataupun mobile. Saya nggak mau pakai ini sini, saya akan balikin lagi. Oke, nah logonya udah berubah ya, rupanya setelah di refresh di sini udah muncul logonya. Kemudian ada lagi yang namanya layout. Layout ini terbagi menjadi content width, lebarnya, ada widget space, jarak antar widget, ada page title selector, dan seterusnya ya. Cuman di sini juga akan sangat jarang dipakai ataupun diubah-ubah. Ada lagi lightbox. Lightbox ini untuk memberikan sebuah efek kalau misalkan gambar ini diklik, maka dia akan menampilkan pop up gambarnya. Oke, jadi nanti setelah gambar itu diklik, maka dia akan menampilkan gambar resolusi asli dia. Nah, di sini kan secara default sudah diaktifkan ya. Nah, ini biarin seperti ini supaya nanti kita bisa memberikan pengalaman ataupun UX dari si customer yang lebih baik. Jadi gambarnya itu bukan pakai modal langsung tempel dengan ukuran asli, tapi kita bisa atur dengan resolusi yang lebih kecil. Tapi ketika gambar itu diklik, maka dia akan menampilkan ukuran yang sebenarnya. Kemudian title, ini jenis titlenya ada lagi counter, full screen, ini biar abaikan saja lah. Ada title, judulnya mengikuti title, description. Cuman saya biasa sih nggak ada perubahan juga di bagian lightbox ini, biarin secara default saja. Kemudian custom CSS ini untuk kalau misalnya kita punya yang Elementor versi Pro. Dan juga ini sih kalau teman-teman yang paham CSS itu bisa dimasukkan kodenya di sini. Additional settings. Nah, additional setting kita balik ke settings yang di halaman dashboard admin ya. Ini sudah pernah saya jelaskan. Oke. Kemudian untuk setting ini udah selesai ya. Nah, ini kita simpan dulu lah, simpan. Oke, kalau kita lihat lagi di setting udah berubah ya untuk di bagian global fonts. Oke, nggak ada perubahan lagi. Saya rasa ini saja ya untuk bagian settings. Nanti kita akan coba untuk di bagian team builder dan user preferences. Sampai jumpa, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.